Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Sina Mustafa dan Vina Rahmawati ini akan menjelaskan makalah kami yang berjudul pengelolaan sarana dan prasarana atau manajemen sarana dan prasarana. Untuk yang pertama, saya di sini menjelaskan tentang pengertian sarana dan prasarana. Terus kemudian ada tujuan, terus ada kegiatan manajemen sarana dan prasarana dan pengelolaan sarana dan prasarana. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian sarana dan prasarana. Jadi untuk pengertian sarana dan prasarana kedua yaitu secara bahasa pengertian sarana secara bahasa alat yang alat langsung yang alat tersebut berguna untuk menunjang atau melancar dalam proses belajar mengajar seperti buku, ruangan, terus prasarana berhubungan dengan suatu alat yang tidak langsung fungsinya sama dengan menunjang proses belajar mengajar yang berhubungan dengan tempat. Terus kemudian ada ruangan seperti lapangan, terus ruang kelas dan lain-lain. Terus secara istilah sarana dan prasarana yaitu segala alat maupun alat langsung atau tidak langsung yang fungsinya yaitu guna untuk menunjang proses belajar mengajar di mana untuk mencapai tujuan pendidikan. Itu secara pengertian. Terus kemudian tujuan sarana dan prasarana yaitu untuk yang pertama yaitu menciptakan ruangan proses belajar mengajar yang kondusif ya. Terus kemudian yang kedua yaitu memberikan layanan secara profesional kepada peserta didik tentang apa-apa saja yang digunakan untuk menyampaikan pembelajaran yang mana lain-lain tersebut untuk menunjang untuk pendidikan. Terus yang kedua itu bisa menunjang pendidikan. Terus selanjutnya yaitu kegiatan dalam manajemen sarana dan prasarana. Untuk kegiatan dalam manajemen sarana dan prasarana ini tidak luput dari perencanaan, terus pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Yang mana di sini memiliki arti dalam kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana ini harus jelas, harus terorganisir, terus harus terperinci seperti perencanaan. Contohnya yaitu merencanakan mana-mana saja, tempat-tempat apa saja yang sekiranya dibutuhkan untuk suatu sekolah. Terus pengorganisasinya itu secara tertib administrasi dirinci sekedar mungkin apa-apa saja yang dibutuhkan. Terus pelaksanaan yaitu melaksanakan pembangunan. Terus pengawasan itu ya sarana dan prasarana ini apakah digunakan dengan baik, terus kekurangannya apa dan sebagainya itu. Terus kemudian untuk pengelolaan sarana dan prasarana, ini tidak luput dalam mengelolanya, itu merupakan suatu tanggung jawab bersama di suatu sekolah atau suatu instansi pendidikan. Terus kemudian yaitu dalam mengelola juga harus yaitu merawat sarana dan prasarana tersebut. Terus kemudian tanggung jawab bersama. Terus kemudian juga tertanam dalam diri masing-masing penyalur masing-masing memakai sarana dan prasarana sebagai rasa tanggung jawab. Terus kemudian rasa
prinsip dan sebagainya. Itu untuk pengelolaan sarana dan prasarana. Mungkin seperti itu dari saya, nanti akan dilanjut. Dalam manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Ya, jadi dalam sebuah manajemen sarana dan prasarana pendidikan itu ada kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang pertama adalah perencanaan. Nah, jadi perencanaan adalah suatu proses kegiatan menggambarkan hal-hal yang akan dikerjakan kemudian dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi sebelum kita melakukan memanajemen sebuah sarana dan prasarana pendidikan, itu hal yang pertama harus kita lakukan adalah melakukan perencanaan. Kemudian yang kedua ada pengadaan. Pengadaan itu apa? Yaitu pengadaan adalah untuk memenuhi sarana pendidikan. Satuan pendidikan wajib mengupayakan sarana pendidikan yang diperlukan. Jadi sarana dan prasarana pendidikan itu sangat diperlukan dengan cara apa saja? Yaitu yang pertama adalah pembelian. Pembelian yaitu antara penjual dan pembeli itu dilakukan secara cash, secara langsung, jadi ada barang, ada uang. Kemudian pembuatan sendiri. Yang ketiga penerimaan hibah atau bantuan. Yang keempat penyewaan. Yang kelima peminjaman. Yang keenam pendaur ulangan. Yang ketujuh yaitu penukaran, dan yang terakhir adalah perbaikan. Selanjutnya kegiatan dalam manajemen sarana dan prasarana selanjutnya yaitu penyaluran. Penyaluran merupakan kegiatan yang menyangkut pemindahan sarana dan prasarana, baik tanggung jawab pengelolaannya dari instansi satu kepada instansi yang lain. Dalam hal ini, penyaluran itu memiliki 3 kegiatan pokok. Yang pertama yaitu penyusunan alokasi, yang kedua pengiriman barang, dan yang ketiga adalah penyerahan barang dari pusat ke sekolah-sekolah atau tempat yang sudah dituju. Dan selanjutnya kegiatan selanjutnya yaitu yang keempat yaitu penginventarisasian. Apa itu penginventarisasian? Yaitu proses pencatatan semua sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah, baik itu yang bersifat inventaris maupun non-inventaris. Inventaris yaitu barang-barang yang tidak mudah habis. Contohnya meja, kursi, papan tulis, dan sebagainya. Kalau barang non-inventaris yaitu barang-barang yang mudah habis. Contohnya adalah spidol, kapur, kertas, dan masih banyak lagi. Selanjutnya adalah kegiatan manajemen selanjutnya yaitu pemeliharaan. Jadi pemeliharaan ini adalah sebuah kegiatan untuk melaksanakan pengurusan dan pengaturan agar semua barang selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan. Jadi pemeliharaan ini sangat penting ya. Untuk apa? Untuk agar barang itu selalu awet dan berumur panjang, tidak mudah rusak dan sebagainya. Jadi harus ada pemeliharaan khusus. Kegiatan selanjutnya yaitu penghapusan barang. Penghapusan barang atau penghapusan sarana ini adalah kegiatan menjadikan barang-barang milik lembaga dari daftar inventaris dengan cara yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, apa sih tujuannya? Tujuannya yaitu untuk mencegah atau membatasi kerugian yang lebih besar sebagai akibat pengeluaran dana untuk pemeliharaan atau perbaikan perlengkapan yang sudah rusak. Dan ini mencegah pemborosan biaya pengamanan, juga membebaskan lembaga dari tanggung jawab. Nah, seperti itu. Selanjutnya, syarat-syarat penghapusan barang. Jadi, dalam penghapusan sarana dan prasarana ini harus ada syaratnya, yaitu yang pertama, barang harus dalam keadaan rusak berat. Kemudian biaya perbaikan terlalu besar. Selanjutnya kegunaan barang secara teknis maupun ekonomis tidak seimbang. Selanjutnya tidak sesuai dengan zamannya, dengan zaman sekarang. Selanjutnya adalah hilang atau musnah yang disebabkan oleh kesengajaan petugas. Dan yang terakhir adalah kelebihan persediaan barang. Jadi dengan syarat-syarat itu sekolah berhak menghapuskan sarana dan prasarana yang telah diberikan.
Dan yang terakhir kegiatan manajemen sarana dan prasarana yang terakhir yaitu pengawasan dan pertanggungjawaban atau pelaporan barang itu sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah. Nah, seperti itu. Poin selanjutnya yaitu urgensi manajemen sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan kegiatan sekolah. Nah, jadi apa sih urgensi? Pentingnya manajemen bagi pelaksanaan kegiatan sekolah itu apa? Jadi kepentingannya atau urgensinya itu agar sarana dan prasarana atau materi dalam pengajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, membawa pengaruh-pengaruh psikologis dalam penggunaan sarana dan prasarana ini. Juga selain itu pentingnya manajemen sarana dan prasarana ini akan membangkitkan semangat anak-anak untuk apa? Untuk semangat lagi belajar karena sarana dan prasarananya sudah lengkap, sudah baik seperti itu. Selain itu, dengan adanya manajemen sarana dan prasarana pendidikan akan mampu mendaya gunakan semua sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien. Jadi ini akan lebih memudahkan dalam proses belajar mengajar. Poin selanjutnya yaitu problematika dalam manajemen sarana dan prasarana. Jadi dalam manajemen sarana dan prasarana pendidikan ini juga memiliki hambatan-hambatan atau problematika. Yang pertama adalah sekolah belum memiliki sarana maupun prasarana yang diperlukan dalam kegiatan pembelajaran. Jadi sekolah itu masih belum membutuhkan. Nah, jadi ini biasanya itu terjadi pada wilayah-wilayah terpencil ya di Indonesia. Di wilayah terpencil itu biasanya sangat sulit untuk dijamah pemerintah dan ini menjadi problematikanya. Kemudian problematika yang kedua yaitu sekolah tidak memiliki anggaran yang cukup untuk kegiatan pengadaan. Jadi dalam proses pengadaan seperti tadi ada pembelian. Contohnya saja pembelian. Dalam pembelian sekolah itu belum memiliki anggaran. Nah, bagaimana jika memiliki? Jika dalam wilayah tersebut saja ekonominya juga rendah, nah itu juga menjadi hambatan. Selanjutnya adalah sekolah tidak melakukan perawatan dengan baik. Nah, jadi sekolah itu membiarkan gitu saja sarana dan prasarana yang sudah dimiliki sekolah itu dibiarkan rusak, dibiarkan dimakan serangga dan sebagainya, tidak ada perawatan khusus. Nah, ini juga menjadi problematika. Selanjutnya yang keempat, sekolah tidak melakukan inventaris atau tidak melakukan pencatatan dengan baik. Jadi bisa saja itu sarana dan prasarana itu tidak sesuai dengan fungsinya. Itu karena apa? Karena tidak ada pencatatan dengan baik. Seumpama barang sarana atau barang itu hilang. Nah, sementara tidak ada pencatatan dengan baik. Nah, lantas bagaimana untuk diberikan laporan kepada pemerintah dan sebagainya? Itu kan juga menjadi penghambat. Kemudian problematika yang selanjutnya, sekolah tidak memiliki aturan yang berkaitan dengan penggunaan sarana dan prasarana yang digunakan bersama. Jadi tidak ada aturan yang tetap seperti larangan ketika tidak digunakan dan perawatan dan sebagainya. Sekolah hanya membiarkan gitu saja. Itu juga menjadi problematika sehingga barang-barang itu dibiarkan tidak ada aturan. Jadi semua orang itu seakan-akan boleh memakainya. Nah, jadi itu juga bisa mengurangi umur keawetan barang tersebut atau sarana dan prasarana tersebut. Dan yang terakhir adalah problematika yang terakhir itu guru belum cakap dalam menggunakan sarana yang ada. Nah, ini juga banyak terjadi ya, sarana dan prasarananya sudah ada, tetapi gurunya itu belum cakap. Belum cakap di sini dalam artian mungkin guru belum menguasai atau juga bisa jadi guru tidak sempat menggunakan sarana dan prasarana tersebut karena sudah keinginannya untuk tidak menggunakan, atau bisa jadi juga karena guru belum mengetahui makna-makna atau penggunaan yang tepat dengan sarana dan prasarana tersebut.
terakhir adalah poin terakhir, standar sarana dan prasarana itu sudah diatur dalam Permendiknas nomor 20 tahun 2007, yaitu tentang madrasah SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA. Nah, itu diatur dalam Permendiknas nomor 24 tahun 2007. Dan Permendiknas nomor 40 tahun 2008 itu mengatur tentang SMK atau MAK. Apa saja standarnya? Nah, yang pertama yaitu standar sarana dan prasarana di SD atau MI. Nah, jadi yang paling utama, yang pertama itu adalah adanya satuan pendidikan. Yang kedua lahan, ketiga bangunan, selanjutnya adalah ketentuannya itu meliputi ruang kelas, ruang perpustakaan, laboratorium IPA, ruang pimpinan, ruang guru, tempat beribadah. Selanjutnya harus ada ruang UKS, kemudian ada jamban atau kamar mandi, ada gudang, ruang sirkulasi, dan tempat bermain atau olahraga. Selanjutnya standar sarana dan prasarana di sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah. Yang pertama itu juga paling utama itu harus punya satuan pendidikan, kemudian harus ada lahan, bangunan, sedangkan kelengkapan sarana dan prasarananya yaitu meliputi ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang laboratorium IPA, ruang pimpinan, ruang guru, ruang tata usaha, tempat beribadah, ruang konseling, ruang UKS, ruang organisasi kesiswaan, jamban atau kamar mandi, gudang, ruang sirkulasi, dan yang terakhir adanya tempat bermain atau lapangan olahraga. Kemudian standar sarana dan prasarana sekolah menengah atas atau madrasah aliyah. Yang pertama yaitu tetap sama satuan pendidikan, yang kedua adanya lahan, yang ketiga bangunan, yang keempat kelengkapan sarana dan prasarana. Kelengkapannya yaitu meliputi ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang laboratorium biologi, ruang laboratorium fisika, ruang laboratorium kimia, ruang laboratorium komputer, ruang laboratorium bahasa, ruang pimpinan, ruang guru, ruang tata usaha, tempat beribadah, ruang konseling, ruang UKS, ruang organisasi kesiswaan, jamban atau kamar mandi, gudang, ruang sirkulasi, dan tempat bermain atau berolahraga. Yang terakhir adalah standar sarana dan prasarana sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan, yaitu yang pertama tetap sama satuan pendidikan, yang kedua lahan, yang ketiga bangunan, selanjutnya kelengkapan sarana dan prasarana yaitu meliputi ruang kelas, kemudian ada ruang perpustakaan, ruang laboratorium biologi, ruang laboratorium fisika, ruang laboratorium kimia, ruang laboratorium IPA, ruang laboratorium komputer, ruang laboratorium bahasa, ruang praktik gambar teknik. Jadi kalau SMK itu ada ruang tersendiri untuk kejuruannya masing-masing. Nah, seperti itu. Baik, demikian presentasi dari kelompok 8 tentang manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Kami selaku presentator mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan, dan video ini semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.